Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Raisruli di mata kuliah kecerdasan buatan ya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Di sini kita akan masuk ke pertemuan 13 teman-teman. Di mana pertemuan 13 ini akan membahas tentang sebentar. Oke. Di sini kita akan membahas tentang robotik ya, teman-teman ya. Robotik pertemuan 13. Lanjut. Di sini definisi dari robot adalah istilah pertama kali dikenalkan dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan dramawan asal Chess-nya Carol Chapek ya, yang memiliki arti pekerja dalam aksi panggungnya yang berjudul dengan RUR Russian Universe Robot pada tahun 1921. Robotik adalah ilmu yang mematerikan kecerdasan intelijen terhadap energi, artinya mengendalikan secara cerdas terhadap gerakan terkoordinasi secara nyata. Istilah yang dikenalkan oleh Isaac Asimov yang pertama kali dalam ceritanya pendek berjudul Renalron yang terbit pada tahun 1942. Karel Čapek 1890 sampai dengan 1939, 38 lahir di Spatonovice, Bohemia, anak seorang dokter, mempelajari filosofi di Paris, Berlin, dan Praha. Pernah bekerja sebagai wartawan yang menentang Nazi, menyuarakan demokrasi di Czechoslovakia. Habis itu sebagai penulis menghasilkan drama UR dan novel Fantasia War with the News ya. Habis itu namanya Isaac Asimov 1920-1992, lahir di Petrovisia, Rusia, pindah ke Amerika sejak tahun 1923. Mendapatkan gelar PhD 1903 S3 di bidang kimia dari Columbia University. Sebagai penulis fiksi ilmiah menghasilkan 500 judul buku AI, Foundation and Empire, Second Foundation, The Caves of Steel, The Next Sun, dan Bicentennial Man ya, dan cerita pendek tentang AI Robot ya. Menambahkan istilah robotik dalam kamus bahasa Inggris yang dikenalkan dalam cerita pendek berjudul Renaron 1942 ya. Menjadikan kostum untuk konsultan dalam film Star Trek The Motion Picture ya, 1979. Nah nih, ini adalah karya Asimov yang difilmkan Robin Williams, Bicentennial Man. Ini iRobot ya, Will Smith. Filosofi pembuatan robot menurut Isaac Asimov dalam cerita pendeknya yang berjudul dengan AI, robot mencetuskan suatu filosofi agar membuat robot sejak awal sampai masa yang akan datang diharapkan dapat memenuhi 3 aturan yang dikenal Asimov Three Law of Robotics. Robot tidak boleh menyakiti manusia. Robot harus mematuhi manusia selama tidak bertentangan dengan hukum. Robot harus dapat melindungi dirinya selama tidak bertentangan dengan hukum 1 dan 2. Tipe robot di sini ada 2, tipe robot industri dan tipe robot autonomous atau personal, di mana tipe robot industri ini sudah fix dan membutuhkan tempat yang tetap. Sementara robot autonomous atau personal bentuknya lebih fleksibel, tidak membutuhkan tempat yang tetap mandiri. Kaidahnya robot industri seperti ini ya. Dia bergerak di mana statis, tetap, dan berulang. Contoh itu. Kerjaannya berulang aja. Contohnya membuat IC, membuat papan motherboard. Intinya dia mengerjakan secara rutin dan berkala ya. Ini tangan robot untuk operasi pemindahan. Kenalkan
Habis itu ada kaidah personal robot, perception, cognition, dan action ya. Semua masuk dalam fisika world ya, atau dunia fisika. Di sini ada klasifikasi robot personal. Di klasifikasi pertama ada all purpose utility, di mana generalnya ada uses dan fiturnya useful tool life environment for people. Jadi digunakan untuk kehidupan manusia ya. Contohnya Asimo dan ARV2. Tricky robot, dangerous, heavy, dan 50, di mana submarine, research nuclear, reactor, space work, human security, safe robot, dan limit world robot ya. Ada Mars One ya sampelnya. Dia dicontohkan untuk Mars One pekerjaan yang sangat bahaya, membutuhkan utilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada namanya serious utility, immediately safety, nursing, ada guarding, C4, contohnya suster ya, atau perawat, penjaga, contohnya tadi C4. Ada non serious utility, ini eksklusif, resepsionis, pembantu, cleaning, intinya contohnya banyak ini, ada Bandar Riau, Hospitaska yang membutuhkan penjagaan lah ya, atau mungkin kebersihan. Selanjutnya ada namanya hub robot, ini untuk general, Maron 1 dan Avri Alpha. Communication robot ini biasanya digunakan untuk komunikasi with people, with languages atau whiteout languages. Banyak ini ada Wakamaru, iBoot, Robo 5AV, Kismet, Leonardo, W4R, Wamoeba, Turi, and Sakura. Untuk entertainment robot banyak sini. Ada Doraemon robot, Pleasure Life Partner, karakteristik robot. Habis itu ada namanya Invisible Robot, Room and Environment Itself Become Robot. Jadi biasa ini buat mengendalikan kayak ruangan ya. Contohnya, tolong matikan lampu. Jadi intinya untuk lingkungan sekitarnya. Ada Toys, ada KM709, dan Dr. Robot ini Toys. Aibo atau namanya Artificial Intelligent Robot. Robot berbentuk anjing buatan Sony Jepang yang dapat berperilaku berinteraksi seperti layaknya seekor anjing. Dipasarkan pada pertama 1999 di internet dan terjual 3.000 unit dalam waktu 20 menit. Pengaman Aibo ini banyak ya, ada mekanik maniak, ada cool, ada cute, ada pet friendly ya, buat mungkin temannya anjing peliharaan. Evolusi fitur Aibo yang ini dari tahun ke tahun, di mana pas Aibo merchandising bisa yang 2000 bisa voice recognizing, bisa ada suaranya. 2001 wireless LAN, lower price, harganya terjangkau, different design state, beda desainnya ya. 2002 ada Bluetooth, ada voice recognition, ada self charging. Jadi dia bisa nge sendiri, bisa mengenalkan wajah, bisa ada Bluetooth-nya. 2003 ada visual pattern recognition, memory inherence, dan customer service. Dia bisa melayani ya. Makin ke tahun, teknologinya semakin canggih ya, berkembang lah ya. Varian Aibo dari 2005 IRS 7M2 sampai IRS 7M3 ya. Makin ke sini makin berkembang. Asimo atau Advanced Step in Innovative Mobility. Robot berbentuk manusia buatan Honda yang memiliki keseimbangan yang sangat baik sehingga mampu melakukan aktivitas seperti membawa barang, menaiki tangga, memanjat tebing, selain berjalan dan berlari. Asimo. Kirio dari Sony ada juga konfigurasinya seperti ini. Ada LED-nya, mikrofon, ada force sensor, ada di off,
degree of freedom, ya. Multimodal human interaction, ada detect and recognition face and voice. Memory and recognition 10 individu face, bisa menyimpan 10 muka ya. Dan juga continuous face recognition, bisa berbicara 2000 kata. Uncanon vocabulary acquisition. Ada yang keempat, ada conversation control, ada based on short-term and long-term memory. Conversation using memory word, ada conversation using memory scenario. Yang kelima ada emotionally as variant speech ya. Bisa ketika berbicara robot itu mempunyai ekspresi. Curio atau komunikasi teknologi, individu detection-nya, identification and learning-nya, ada voice detection, identification and learning, ada namanya large vocabulary continuous, bisa dari 2000 kata, bisa berjalan, bisa membantu, bisa menjawab apa yang manusia sampaikan. Oke. Tugas malam ini, tunggu, saya buat dulu tugasnya. Carilah artikel untuk pengembangan robot terupdate atau terkini. Cari artikelnya. Minimal 3 halaman. Kumpulkan jam paling lambat jam 22. Dikerjakan di MS Word. Ya, itu aja. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, selamat malam.